Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai saudara dan menambahkan kesehatan, terlebih lagi sukacita di tengah-tengah kehidupan Anda. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang hingga pada saat ini masih dalam keadaan sakit. Kami senantiasa berdoa, kiranya Tuhan semakin menambahkan kesehatan dan juga memberikan saudara-saudari kami kekuatan, terlebih pemulihan, agar kiranya saudara semuanya yang dalam keadaan sakit segera pulih dari segala penyakitnya. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha, di dunia yang begitu luas dan sering terasa kacau ini, kita sering bertanya-tanya, di manakah posisi kita? Dan yang lebih penting, terkadang kita bertanya, siapakah yang sebenarnya memegang kendali atas segala sesuatunya? Terkadang kita juga terjebak di dalam iman Kristen kita. Kita terjebak untuk melihat bahwa Yesus hanya sebagai sosok sejarah atau guru moral yang baik. Tetapi dalam hal ini Rasul Paulus mengajak kita untuk melihat melampaui cara pandang itu. Dia mengajak kita untuk melihat atau memandang Kristus dalam kemuliaannya, yang tentunya sebagai pencipta, pemelihara, dan juga pusat dari segala sesuatu yang ada. Paulus menuliskan kata-kata ini untuk mengingatkan jemaat yang ada di Kolose bahwa Yesus Kristus bukan sekedar pilihan di antara banyak jalan, tetapi Ia adalah pusat dari sebuah realitas. Oleh karena itu kita akan melihat beberapa hal dalam nats ini. Yang pertama dikatakan bahwa gambar Allah yang kelihatan. Kita mungkin sulit membayangkan seperti apa Allah itu. Namun dalam nats ini, dalam ayat 15 dikatakan, dan tegas dikatakan bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jika kita ingin tahu bagaimana hati Tuhan, bagaimana Ia mengasihi, dan bagaimana Ia memandang manusia, maka dari nats ini kita bisa mengatakan atau kita bisa melihat bahwa Ia adalah representasi yang tentunya sempurna dari Sang Pencipta. Sahabat Saroha, tentu nats ini menggambarkan bahwa Allah yang kelihatan, Allah yang jauh, yang tidak kelihatan, melalui diri Yesus itu sendiri. Maka disinilah penegasan bahwa gambar Allah yang tidak kelihatan kita bisa memahami melalui karakter atau melalui bagaimana Yesus membawakan firman Tuhan atau membawakan pengajaran-pengajaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Maka dari sinilah kita bisa memahami bagaimana hati Tuhan, bagaimana Tuhan juga mengasihi umat manusia, dan bagaimana juga Tuhan memandang manusia itu sungguh berharga, sehingga umat manusia bisa mengenal, bisa memahami, dan bisa juga merasakan bahwa Tuhan sangat-sangat peduli dan juga sangat-sangat mencintai umat manusia. Yang kedua, firman Tuhan juga mengatakan bahwa sumber segala ciptaan.
Seringkali dalam kehidupan kita merasa bahwa hidup kita adalah sesuatu hasil dari sebuah kebetulan atau sebuah keberuntungan semata. Tetapi di dalam ayat 16, ketika firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan melalui dia, melalui dari galaksi yang tak terukur luasnya hingga sel yang terkecil di dalam tubuh kita. Ternyata semua dirancang oleh Allah itu sendiri, dan tidak satu pun bagian dalam kehidupan kita yang berada di luar jangkauan daripada rancangan Tuhan. Inilah yang menegaskan bahwa tak satu pun atau tak sekecil apapun yang luput dari rancangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sekecil apapun yang menjadi bagian kehidupan kita. Inilah penegasannya bahwa semuanya itu diciptakan melalui Dia. Oleh karena itu, sahabat Saruha yang dikasihi Tuhan kita, inilah yang menunjukkan begitu berharganya kehidupan kita di hadapan Tuhan. Begitu berharganya kita sehingga setiap hal yang terkecil di tengah-tengah kehidupan kita adalah sebagai rancangan Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan diciptakan oleh Dia dan tentunya untuk Dia. Ini adalah bagian yang paling tentunya mengubah kehidupan kita. Kita diciptakan bukan untuk ambisi kehidupan kita sendiri, bukan untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan kita, tetapi hal ini menegaskan kepada kita bahwa kita diciptakan untuk Dia, ya, dan bukan hanya untuk kepuasan hawa nafsu kita, keinginan kita, dan juga bukan untuk ambisi kita sendiri, tetapi kita diciptakan kembali untuk Dia. Hidup kita menemukan makna sejatinya ketika kita berhenti menjadi pusat semesta kita sendiri. Dan kita harus memulai bagaimana kita melihat kehidupan kita. Seharusnya Kristuslah sebagai pusatnya, ya, bukan kepada keinginan, bukan pada ambisi, bukan kepada hawa nafsu kita, tetapi bagaimana kehidupan kita memiliki bahwa pusat kehidupan kita harus berpusat kepada Kristus itu sendiri. Sehingga kita memahami dan kita harus mengatakan bahwa segala otoritas, baik itu pemerintah, baik itu penguasa, seharusnya tunduk dan harus tunduk di bawah kekuasaan daripada Allah itu sendiri. Sahabat Saruha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengatakan kita bahwa jika Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan tentunya yang memegang kendali atas penguasa kehidupan kita, maka tidak ada masalah dalam hidup kita yang terlalu besar baginya. Tetapi kita harus pahami bahwa kita diciptakan bukan tanpa tujuan, tetapi kita diciptakan untuk kemuliaan Allah itu sendiri. Oleh karena itu, bagaimana kita menghargai setiap waktu, menghargai setiap momen, menghargai setiap kesempatan, bahwa seluruh kehidupan kita jangan kita habiskan waktu dan kesempatan kita hanya untuk memikirkan ambisi dan juga keinginan kita. Tetapi kita diciptakan dan kehidupan kita dimulai daripada rancangan Tuhan, maka Kristus harus menjadi pusat kehidupan kita, karena Kristus juga yang mengakhiri segala perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih setiap kesempatan hidup yang Tuhan izinkan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa memakai setiap kesempatan hidup ini, sehingga apapun yang kami mulai, apapun yang kami lakukan, dan apapun yang kami capai, semuanya harus berpusat kepada kehendak-Mu. Ajar kami untuk memaknai setiap kehidupan kami ke depan, sehingga apapun yang kami hadapi, suka dan duka, kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan bersama-sama dengan kami, sehingga kami tidak merasa khawatir apapun yang akan kami hadapi. Tentu semua perjalanan kehidupan kami Tuhan sudah rancangkan rancangan yang indah di tengah-tengah kehidupan, sehingga apapun yang akan kami lalui, apapun yang akan kami raih di tengah-tengah kehidupan kami yakin dan percaya itu adalah kehendak Tuhan. Bapa di surga, ajar kami untuk senantiasa
memaknai panggilan hidup kami sebagai orang-orang Kristen yang memiliki karakter ketaatan dan kesetiaan hanya pada kehendak-kehendak Tuhan. Karena kami boleh memakai setiap waktu kami tidak dengan ambisi, keinginan, dan juga hawa nafsu diri kami sendiri, tetapi semuanya harus berpusat kepada kehendak Allah. Ampunkan kami dari segala dosa yang sudah kami perbuat, agar kami senantiasa layak di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.